Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Eva Dialoka. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan melakukan presentasi video tentang teori perdagangan internasional. Jadi, apa sih yang ada di teori perdagangan internasional itu? Di teori perdagangan internasional, saya akan menjelaskan beberapa teori di dalamnya, yaitu ada merkantilisme, teori klasik, teori modern. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang dilakukan antar negara dan bersedia bekerja sama serta menjalin hubungan dengan negara tersebut. Menurut Setiawan dan Lestari, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain di atas dasar kesepakatan bersama. Hal ini, perdagangan internasional memiliki tujuan, yaitu tujuan perdagangan internasional yang pertama adalah menaikkan devisa negara, yang dimana tujuan paling besar dari perdagangan internasional adalah mampu menaikkan devisa negara. Imbas dari negara mendapatkan nilai devisa lebih tinggi akan mempengaruhi ke arah positif. Misalkan dapat mempengaruhi di aspek pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor, dan mempengaruhi eksistensi tenaga kerja. Lalu yang kedua ada memenuhi kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan, di dalam ini konteksnya memenuhi kebutuhan banyak orang yang tidak atas dasar per lembaga atau per perusahaan yang melakukan ekspor, tetapi masyarakat secara keseluruhan dari negara tersebut, terutama orang-orang yang memang membutuhkan produk tersebut. Jika dilihat dari konteks besar, maka pemenuhan kebutuhan manusia ini karena disebabkan di negara lain tidak memiliki produk atau sumber bahan baku untuk mendapatkannya di negara tersebut, maka harus mendapatkannya dari negara lain. Lalu yang ketiga ada mendapatkan penghasilan. Dalam ini, bentuk penghasilan yang dimaksud bisa berbentuk keuntungan internal maupun keuntungan eksternal. Keuntungan internal adalah keuntungan yang akan dirasakan oleh pihak perusahaan. Sedangkan keuntungan eksternal adalah keuntungan spesialisasi. Lalu yang keempat ada memperluas pasar. Bagi perdagangan internasional yang bertujuan untuk memperluas pasar, perusahaan atau pabrik yang memproduksi pasti akan memperhatikan jumlah produk yang akan diproduksi. Dan jika perusahaan hanya memproduksi berdasarkan permintaan saja, jika pasar bisa berkembang lebih luas dan permintaan naik, maka pihak perusahaan pun juga baru dapat meningkatkan produksi. Lalu yang kelima ada transfer teknologi modern. Dalam transfer teknologi modern, sekarang perdagangan internasional tidak sekedar mengekspor atau mengimpor. Lalu yang kelima ada transfer teknologi modern. Dalam transfer
teknologi modern ini, sekarang perdagangan internasional tidak sekedar mengekspor dalam bentuk barang saja, tetapi juga dalam bentuk teknologi modern. Misalnya, negara maju yang baru menciptakan hasil produksi terbaru dikirimkan ke negara-negara yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas, sehingga produk tersebut bisa membantu sebuah sistem dalam perusahaan maupun kepentingan negara. Lalu yang keenam, ada meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat, hal ini berkaitan dengan devisa. Ketika devisa naik, maka diharapkan negara tersebut bisa memakmurkan rakyatnya. Misalkan dengan menambahkan lapangan pekerjaan atau dengan program yang sesuai dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Dalam perdagangan internasional tentunya tidak hanya membahas tujuan saja, tetapi ada manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat dari perdagangan internasional yang pertama ada mempererat hubungan antar negara. Manfaat ini cukup besar untuk mempererat hubungan antar negara. Karena hubungan ini disebut sebagai diplomasi yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan persahabatan. Dari hubungan yang baik inilah yang diharapkan akan meningkatkan hubungan persahabatan antar kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada memenuhi kebutuhan setiap negara. Jadi di dalam manfaat ini memenuhi kebutuhan setiap negara ini seperti kasus impor beras. Akibat stok di negara tersebut berasnya terbatas. Sementara di negara lain kelebihan panen beras. Kelebihan panen beras inilah yang akhirnya diekspor ke negara-negara yang membutuhkan karena keterbatasan stok beras tersebut. Lalu yang ketiga ada meningkatkan jumlah produksi barang secara maksimal. Dalam peningkatan jumlah produksi, jika semakin tinggi permintaan barang di dalam negeri ataupun di luar negeri, maka akan mendorong pihak perusahaan atau produsen untuk memproduksi lebih banyak. Dari banyaknya jumlah produksi, maka bisa membuka peluang penambahan tenaga kerja. Tentu saja langkah ini yang baik dalam upaya mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Jika permintaan produk lebih banyak dari negara ekspor, maka nilai devisa pun juga akan semakin tinggi. Lalu yang keempat ada membangun kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan. Saat ini permintaan meningkat di negara luar. Maka secara tidak langsung negara yang memproduksi produk mencari alat yang lebih canggih agar proses produksi bisa lebih cepat. Semakin cepat produksi, semakin banyak produk yang dilahirkan. Jadi peluang untuk melakukan impor dan ekspor mesin dan alat-alat modern sekarang banyak diminati. Jadi satu sisi memberikan transformasi teknologi dan ilmu cara pengoperasian. Satu sisi juga kita memberikan angka devisa. Lalu yang kelima ada pengadaan spesialisasi produksi. Dalam pengadaan spesialisasi produksi ini lebih ke bentuk persaingan produk antar negara. Jika negara memiliki produk penawaran kualitas, harga yang kompetitif dengan produk di luar sana, maka tidak menutup kemungkinan
menjadi peluang usaha bisnis bagi negara tersebut untuk dijadikan selling point. Lalu yang keenam ada mengurangi angka pengangguran. Seperti yang saya singgung sebelumnya, semakin banyak perusahaan yang melakukan ekspor dan banyak diminati oleh pasar, maka semakin banyak pengusaha atau perusahaan yang akan melakukan tambahan tenaga kerja, sehingga jumlah pengangguran akan berkurang. Semakin kecil angka pengangguran, maka semakin sejahtera masyarakatnya di negara tersebut. Dalam hal ini, angka pengangguran bisa semakin ditekankan dan mengharapkan sebuah perusahaan ini membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Lalu, di dalam teori perdagangan internasional tentunya ada membahas tentang merkantilisme. Merkantilisme adalah sebuah teori yang muncul sejak abad ke-16 dan 18. Para penganut merkantilisme percaya bahwa negara bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional hanya dengan mengorbankan negara-negara lain. Teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpannya oleh negara yang bersangkutan. Jadi pada era merkantilisme, ada dua kebijakan utama yang dianggap mempengaruhi besar kecilnya kesejahteraan negara, yakni surplus perdagangan dan jumlah gundukan logam mulia, yang dimana logam mulia tersebut adalah sebuah aset yang mereka kuasai di negara tersebut. Tentunya dalam merkantilisme pun membahas tentang ekspor dan impor. Jadi ekspor bisa didefinisikan sebagai upaya suatu negara untuk menawarkan produknya ke luar negeri. Lalu untuk impor merupakan kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Dapat diambil contoh, misalkan di negara Indonesia banyak menghasilkan rempah-rempah. Lalu di negara Australia, rempah-rempah itu sangat terbatas sekali. Jadi, kedua negara ini melakukan kerjasama, yaitu juga Indonesia melakukan ekspor rempah-rempah ke negara Australia, yang dimana nantinya Australia mengimpor dari negara Indonesia, impor rempah-rempah yang rempah-rempah itu merupakan bahan spesialisasi dari negara Indonesia. Jadi di merkantilisme ada sebuah contoh kasus, yaitu adanya kuasaan pemerintah antara negara dengan sebutan koloni dan mother country, yang dimana adanya negara yang dijajah dan negara yang menjajah. Seperti contoh Inggris yang menjajah Amerika, di mana negara Amerika mengimpor barang-barang dari Eropa secara langsung, tetapi tidak diperbolehkan oleh negara Inggris, sehingga harus melewati negara Inggris terlebih dahulu. Dalam kasus tersebut, dapat merugikan negara Amerika. Jadi dalam teori merkantilisme ini dapat dilihat suatu negara yang didefinisikan kaya dan negara yang dapat didefinisikan negara miskin.
Maka dapat dilihat jika ekspor pada suatu negara lebih besar daripada impor, maka harga logam mulia semakin meningkat, yang dimana logam mulia tersebut adalah sebuah aset negara. Maka dari hal tersebut, negara akan menjadi kaya. Jika ekspor pada suatu negara lebih kecil daripada impor, maka harga logam mulia semakin menurun, yang akan mengakibatkan negara tersebut akan menjadi miskin. Lalu di dalam merkantilisme ada sebuah kebijakan. Kebijakan merkantilisme yang dimana ada mengenakan bea cukai masuk yang tinggi, menciptakan koloni di luar negeri, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara lain, memonopoli pasar dengan pokok, melarang perdagangan untuk dibawa pulang dalam kapal asing, adanya subsidi ekspor, membatasi upah. Di dalam perdagangan internasional tidak hanya membahas merkantilisme, tetapi di sini ada teori perdagangan klasik. Teori perdagangan klasik adalah sebuah keunggulan absolute advantage. Menurut Adam Smith, dalam teori keunggulan mutlak ini, Adam Smith mengemukakan ide-ide sebagai berikut: adanya division of labor, pembagian kerja dalam menghasilkan sejenis barang. Dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak. Di mana keunggulan tersebut adanya spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi tersebut, suatu negara akan mengkhususkan pada produk barang yang memiliki keuntungan. Suatu negara tersebut akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi sendiri tidak efisien atau tidak menguntungkan. Sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang. Keuntungan mutlak tersebut diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan oleh keuntungan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau per hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Suatu barang akan mengekspor barang tertentu karena dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari negara lain.
pastinya negara tersebut memiliki keuntungan mutlak dalam memproduksi barang. Jadi keuntungan mutlak tersebut terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produksi yang dihasilkan dengan biaya produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi dari negara lain. Dapat dilihat contoh sebagai berikut. Keuntungan mutlak produksi satu orang dalam satu hari kerja. Di situ ada negara Indonesia dan negara Korea Selatan. Yang dimana hasil rempah-rempah Indonesia lebih unggul, yaitu dalam satu hari bisa menghasilkan 50 kg rempah-rempah. Tetapi dalam barang elektronik Indonesia tidak unggul karena dalam satu hari Indonesia hanya bisa memproduksi 50 unit. Lalu dapat dilihat juga di negara Korea Selatan. Di negara Korea Selatan, produksi rempah-rempah hanya bisa menghasilkan 25 kg sehari. Akan tetapi dalam barang elektronik Korea Selatan lebih unggul karena dalam satu hari bisa mencapai 100 unit. Karena di negara Korea Selatan itu sendiri memiliki sebuah teknologi transformasi yang baru dan lebih berkembang lagi daripada negara Indonesia. Dasar tukar dalam negeri, Indonesia 1 kg rempah-rempah sama dengan 1 unit elektronik. Sedangkan untuk Korea Selatan, 1 kg rempah-rempah seperti 4 unit elektronik. Yang dimana hal tersebut sebagai nilai dasar tukar. Jadi berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia lebih unggul untuk memproduksi rempah-rempah dan Korea Selatan lebih unggul untuk memproduksi elektronik. Sehingga negara Indonesia sebaiknya berspesialisasi untuk produk rempah-rempah dan Korea Selatan sebaiknya berspesialisasi untuk produk elektronik. Dengan demikian, seandainya kedua negara tersebut mengadakan perdagangan atau ekspor dan impor, maka keduanya akan memperoleh keuntungan dan dapat meningkatkan nilai devisa negara. Jadi besarnya keuntungan dapat dihitung untuk Indonesia. DTDN 1 kg rempah-rempah akan mendapatkan 1 unit elektronik. Sedangkan Korea Selatan 1 kg rempah-rempah akan mendapatkan 4 unit elektronik. Maka dapat dilihat jika Indonesia menukarkan rempah-rempahnya dengan elektronik dari Korea Selatan akan memperoleh keuntungan sebesar 3 unit elektronik. Lalu untuk Korea Selatan, DTDN-nya 1 unit elektronik akan mendapatkan 0,5 rempah-rempah. Sedangkan di Indonesia 1 unit elektronik akan mendapatkan 1 kg rempah-rempah. Maka Korea Selatan mengadakan perdagangan atau penukaran elektroniknya dengan Indonesia akan memperoleh keuntungan sebesar 0,75 kg rempah-rempah yang diperoleh. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang teori perdagangan modern. Teori perdagangan modern menurut
Selanjutnya akan membahas tentang teori perdagangan modern. Teori perdagangan modern ini menurut ahli yang bernama Hexer Ohlin atau sering disebut HO. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain yang disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Yang dimana menganggap bahwa negara memiliki ciri bawaan faktor yang berbeda, sedangkan fungsi produksi di semua negara adalah sama. Menurut Hexer Ohlin, menggunakan asumsi tersebut diperoleh karena fungsi produksi yang sama dan faktor bawaan yang berbeda. Maka suatu negara akan cenderung untuk intensif untuk mengekspor komoditi yang secara relatif intensif dalam menggunakan faktor produksi yang relatif banyak dimiliki karena faktor produksi melimpah dan murah. Suatu negara juga akan mengimpor komoditi yang faktor produksinya relatif langka didapat dan biayanya yang mahal. Dari asumsi tersebut dapat dilihat dengan kondisi penting teori HO, yaitu yang pertama adanya ketersediaan faktor produksi, yang kedua ada intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Di dalam teori perdagangan modern adanya kurva yang digunakan oleh HO, yaitu adanya kurva isokos dan kurva isokwan, yang dimana kurva isokos ini adalah kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, sedangkan kurva isokwan yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Jadi menurut teori ekonomi mikro, kurva isokos dan akan bersinggung dengan kurva isokwan pada suatu titik yang optimal. Jika dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal yang akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Jadi dapat dianalisis teori HO. Yang pertama, analisis dari harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Lalu yang kedua adalah comparative advantage, yang dimana dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya, sehingga mengakibatkan ketidakefisiensinya produk tersebut di dalam negeri. Dapat diambil contoh teori HO, yang dimana negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lainnya, dan negara lainnya memiliki kapasitas lebih dapat diambil contoh teori HO ini,
yang dimana negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lainnya. Dan negara lainnya memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Sehingga hal tersebut berketerkaitan. Jadi cukup sekian penjelasan materi tentang teori perdagangan internasional dari merkantilisme, teori perdagangan klasik, teori perdagangan modern. Jadi semoga manfaat. Jadi dari yang saya jelaskan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan dan yang menonton video ini. Jadi sekian, terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.